Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang adekuasi hemodialisis. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan memberikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian adekuasi hemodialisis. Adekuasi hemodialisis adalah kecukupan dosis hemodialisis yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang adekuat untuk kondisi optimal pasien, serta untuk mencegah adanya komplikasi dari uremik yang dialami si pasien. Jadi bahasa simpelnya nih, adekuasi ini adalah untuk menilai apakah dosis cuci darah kita itu sudah cukup belum sih, dosis cuci darah kita itu udah bener nggak sih gitu kan. Misal dia biasanya cuci itu seminggu 2 kali dalam durasi 4 jam setiap pertemuan. Nah ternyata setelah dihitung-hitung adekuasinya nggak bagus nih, nilai adekuasinya nggak tercapai nih, terus dia masih mengalami yang namanya anemia atau masih mengalami yang namanya gejala-gejala uremik. Nah disitulah dikatakan adekuasinya tidak baik, yang dimana artiannya cuci darahnya dosisnya kurang baik nih, jadi dosisnya kurang nih gitu kan. Nah di sini perlu dievaluasi lagi, apakah cuci darahnya waktunya yang diperpanjang atau kibinya yang diperbaiki. Nah nanti kita akan bahas di faktor-faktor yang mempengaruhi adekuasi hemodialisis. Oke, sekarang ke tujuan adekuasi hemodialisis. Nah, pencapaian adekuasi hemodialisis ini diperlukan untuk menilai efektivitas tindakan hemodialisis yang dilakukan. Jadi tujuan dari adekuasi ini adalah menilai cuci darahnya ini udah efektif belum, udah cukup belum, udah maksimal belum gitu kan. Terus hemodialisis yang adekuat ini akan memberikan manfaat yang besar, serta memungkinkan pasien gagal ginjal tetap bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dalam adekuasi hemodialisis ini ada beberapa kriteria klinis yang dikatakan adekuasinya adekuat. Nah, kriteria klinis ini yang pertama adalah keadaan umumnya itu baik, kondisi fisiknya itu baik, enggak yang loyo gitu, dia seger gitu dilihatnya. Terus yang kedua adalah nutrisinya memadai, dia tidak mengalami yang namanya malnutrisi, kemudian makannya itu tetap bagus gitu, tapi tetap bukan makanan yang dilarang yang dimakan, tapi nafsu makannya itu tetap baik sehingga nutrisinya itu memadai. Kemudian yang ketiga adalah tekanan darahnya yang terkendali, dan yang keempat adalah tidak adanya yang namanya anemia, dan yang kelima adalah terjaganya keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Nah, cairan di sini seperti tidak udem atau tidak bengkak. Kemudian elektrolit di sini ada beberapa nilai yang namanya elektrolit, itu dicek lewat darah, itu elektrolitnya bagus. Nilai elektrolitnya itu normal gitu. Kemudian yang keenam adalah metabolisme fosfor dan juga kalsiumnya itu baik. Kemudian yang ketujuh adalah tidak adanya kelainan dan komplikasi uremik lainnya. Kemudian yang ke-8 adalah rehabilitasi pasien dan keluarga berjalan baik. Dan yang terakhir yang ke-9 yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas hidup pasien itu cukup baik. Oke, sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adekuasi. Banyak faktor yang mempengaruhi adekuasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Faktor yang mempengaruhi adekuasi agar tercapai adalah faktor yang pertama, yaitu time dialisis atau lamanya dia cuci darah, lama waktu dia cuci darah. Nah, ada kan beberapa pasien tuh cuci darahnya ada yang 4 jam, terus ada yang 5 jam. Nah, itu yang namanya lama dialisis. Nah, lama waktu pelaksanaan hemodialisis yang disebut juga dengan time dialisis, yaitu idealnya 10-12 jam per minggu. Bila dia menjalani cuci darahnya itu sebanyak 2 kali seminggu, maka lama sesi cuci darahnya yang optimal adalah 5-6 jam. Nah, sedangkan jika dilakukan dalam 3 kali seminggu, maka cukup 4-5 jam di setiap sesinya. Namun ini berbeda lagi pada pasien yang dalam kondisi khusus.
Misal dia tensinya tidak stabil saat dilakukan cuci darah, maka dia membutuhkan teknik hemodialisis yang bernama SLED, di mana dia memakan waktu 6-12 jam per sesi HD. Jadi hal ini tetap kembali lagi ke rumah sakit masing-masing. Apakah rumah sakitnya jadwalnya itu mampu untuk melakukan cuci darah sebanyak 3 kali seminggu. Kalau 3 kali seminggu kan per sesi cukup 4-5 jam. Nah, sedangkan rumah sakit di Indonesia ini pasien cuci darahnya itu sangat amat banyak, membludak. Jadi bisa dibilang dia berbagi jadwal lah sama pasien lain. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang cuci darah itu di Indonesia kebanyakan seminggu 2 kali dengan durasi 4-5 jam per sesi HD. Karena time dialisis tadi adalah salah satu faktor yang membuat adekuasi itu baik, saran saya di video kali ini adalah selalu disiplin dalam penerapan cuci darah Anda. Selalu datang tepat waktu, ikuti semua prosedur yang ada di rumah sakit Anda. Misal di rumah sakit Anda membuat kebijakan cuci darah 2 kali seminggu. Setiap lama cucinya itu 5 jam. Nah, datanglah tepat waktu. Di rumah sakit kami menerapkan potongan. Misal pasien pagi nih datangnya molor, yang harusnya mulai jam 7, kemudian selesai jam 12 siang. Namun karena dia telat, dia datang jam 8, otomatis kan dia telat 1 jam. Kita tidak mungkin mengorbankan pasien lain, pasien siang untuk juga telat seperti dia. Apalagi dengan kondisi mesin yang terbatas, mesin cuci darahnya terbatas. Otomatis di sini pasien harus benar-benar disiplin karena pertama, dia tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, orang lain juga tidak dirugikan. Pertama, dia tidak dirugikan. Kenapa? Jadi kalau di tempat saya bekerja, kami menerapkan sistem pemotongan. Jadi misal Anda telat berapa menit, segitu juga kita potong. Jadi yang rugi di sini adalah si pasiennya kalau telat. Jadi misalnya dia harusnya mendapatkan jatah cuci 5 jam karena dia telat 30 menit misal. Jadi kita potong waktu cuci darahnya menjadi hanya 4 jam 30. Nah, karena ini mempengaruhi adekuasi, tentu saja hal itu merugikan dirinya sendiri sebagai pasien. Dimana di situ yang pertama, dimana cuci darahnya itu waktunya dipotong sehingga membuat banyaknya racun yang tercuci juga lebih sedikit dibandingkan yang cuci sebanyak 5 jam yang disiplin. Kemudian faktor yang kedua adalah intradialytic time. Nah, intradialytic time ini adalah waktu interval atau frekuensi pelaksanaan hemodialisis yang berkisar antara 2 kali per minggu atau 3 kali per minggu. Secara teoritis, idealnya itu cuci darah itu dilakukan 3 kali seminggu dengan durasi 4-5 jam per sesi. Namun, akan tetapi di Indonesia ini biasanya dilakukan 2 kali seminggu dengan durasi 4-5 jam per sesi. Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa rumah sakit di Indonesia itu pasiennya sangat amat banyak. Jadi dia harus benar-benar kalau udah ditetapin dapat jadwal di suatu rumah sakit, manfaatkanlah dengan baik. Namun ini kembali lagi ke masing-masing pasien. Nah, biasanya ada pasien yang dilakukan cuci darahnya itu seminggu sekali. Nah, biasanya ini cuci darahnya disebabkan oleh batu ginjal. Biasanya kerusakan ginjalnya itu tidak separah yang karena DM, karena diabetes, atau karena darah tinggi. Sehingga dia cukup seminggu sekali aja cukup. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi adalah quick of blood atau disingkat dengan QB, atau biasa juga kita sebut dengan kecepatan aliran darah. Nah, putarannya berapa? Yaitu itu adalah QB. Nah, QB di sini berpengaruh terhadap kecepatan aliran darah memasuki dialiser, sehingga semakin banyak darah yang masuk ke dialiser, otomatis semakin banyak darah pula yang tersaring oleh dialiser. Kecepatannya adalah antara 250 mili sampai 400 mili per menit. Jadi sebanyak itulah dia lewat dialiser tersaring, masuk saring. Jadi semakin banyak yang lewat, semakin sering dia lewat, semakin banyak pula yang tersaring. Faktor yang keempat adalah quick of dialysate atau dialysate flow atau biasa disingkat dengan QD.
Nah, KIDI ini adalah besarnya aliran dialisat yang menuju dan keluar dari dialiser di dalam kompartemen dialisat, yang dapat mempengaruhi tingkat kebersihan yang dicapai, sehingga perlu diatur sebesar 300 sampai 800 mili per menit, dan biasanya sudah disesuaikan dengan beberapa jenis atau merek mesin. Jadi bisa dibilang ada otomatis, tapi bisa juga kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, faktor yang selanjutnya ada faktor yang keenam, yaitu tipe akses vaskuler. Nah, di video sebelum ini saya sudah menjelaskan beberapa jenis akses vaskuler. Akses avesan atau simino merupakan akses yang paling direkomendasikan bagi pasien hemodialisis. Dari saya sendiri, saya paling merekomendasikan akses avesan karena dia bersifat permanen. Akses vaskular yang baik akan mempengaruhi adekuasi, di mana pasien yang memiliki riwayat penyakit degeneratif dan mengalami peningkatan kadar ureum kreatinin yang bertahap dan diprediksi ke depannya akan melakukan cuci darah, maka lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu akses vaskularnya, akses vaskular permanennya. Jadi ketika dia sudah memasuki gagal ginjal tahap 4, biasanya sudah dipersiapkan untuk operasi simino, agar ketika dia sudah jatuh ke gagal ginjal tahap 5, dia sudah memiliki akses untuk cuci darahnya. Oke, faktor yang ketujuh adalah transmembran pressure. Nah, transmembran pressure ini adalah besarnya perbedaan tekanan, yang dimana di sini adalah tekanan hidrostatik antara kompartemen dialisis dan kompartemen darah, yang dimana hal ini diperlukan untuk terjadi yang namanya proses ultrafiltrasi. Yang dimana proses cuci darah itu ada yang namanya proses ultrafiltrasi. Nah, dimana nilai TMP atau transmembran pressure ini tidak boleh kurang dari minus 50. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait adekuasi hemodialisis. Jika ada pertanyaan terkait adekuasi hemodialisis atau terkait cuci darah, terus gagal ginjal, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada saran saya ingin membahas tentang apa, tentang suatu masalah kesehatan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Nah, untuk proses penghitungan adekuasi saya akan membuatkan di video setelah ini, oke? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.